Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi siswa yang beragama lain. Jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh IPA untuk SMP kelas 9. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi partikel penyusun makhluk hidup, tepatnya di bagian topik nomor atom dan nomor massa. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, di sini yang pertama yaitu menjelaskan letak dan penulisan dari nomor atom pada suatu unsur. Kemudian yang kedua, menjelaskan letak dan penulisan nomor massa pada suatu unsur. Dan tujuan yang ketiga, di sini menjelaskan keterkaitan antara nomor atom dengan jumlah proton. Dan tujuan yang terakhir, keempat, yaitu menjelaskan keterkaitan antara nomor massa dengan jumlah proton dan jumlah neutron. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan nomor atom dan nomor massa. Di sini kita akan mengenal penulisan dari nomor atom dan massa. Baik, mari kita simak penjelasan nomor atom dan nomor massa. Nah, di sini saya sudah punya satu lambang X. Itu dinamakan dengan lambang atom, di mana ada indeks A yang terletak di atas menunjukkan nomor massa. Nah, nomor massa diperoleh dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Kemudian indeks yang bawah itu adalah huruf Z. Itu menunjukkan nomor atom. Jadi nomor atom di sini dapat diperoleh dari jumlah proton. Nah, berikut ini ada contoh soal. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron pada unsur di bawah ini. Baik, unsur yang dimaksud adalah unsur N. N di sini menunjukkan nama dari unsur nitrogen, yaitu lambang atom. Kemudian indeks angka 15 di atas menunjukkan nomor massa, di mana nomor massa di sini adalah penjumlahan dari jumlah proton dengan jumlah neutron. Indeks 7 yang terletak di bawah menunjukkan nomor atom yang berarti sama dengan jumlah proton. Berarti di sini jawaban untuk jumlah proton bisa kita ambil dari nilai pada nomor atom yaitu 7. Sedangkan untuk jumlah neutron berarti di sini kita bisa selisihkan antara nomor massa dengan jumlah proton, sehingga diperoleh jumlah neutron sebesar 8. Untuk elektron di sini jumlah elektron itu akan sama dengan jumlah proton apabila unsur atau atom dalam keadaan netral. Berikutnya di sini ada contoh soal lagi. Soalnya adalah kita disuruh menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron pada suatu unsur. Pada contoh soal yang kedua, di sini masih menggunakan unsur yang sama, yaitu nitrogen sebagai atomnya. Kemudian di sini ada indeks 15, berarti di sini menunjukkan nomor massa, sehingga di sini nomor massa merupakan penjumlahan proton dengan neutron. Indeks 7 yang terletak di bawah adalah nomor atom, menunjukkan jumlah dari protonnya. Kemudian di sini ada tambahan indeks 2+, itu menunjukkan bahwa si atom nitrogen itu memiliki muatan sebesar 2+. Itu artinya muatan positif pada atom nitrogen itu lebih banyak daripada muatan negatifnya. Nah, di situ dia terdapat kelebihan 2 proton. Bisa diamati ada muatan yang seharusnya
positif dan negatifnya itu sama, yang disebut dengan netral, contoh soal di awal tadi, tetapi pada soal ini ada kelebihan 2 proton, sehingga di sini nitrogen dia tidak bersifat netral lagi, melainkan dia kelebihan proton. Untuk menentukan jumlah proton dan neutron pada unsur yang memiliki muatan seperti pada contoh soal ini, tidak berbeda dengan menentukan jumlah proton dan neutron pada unsur yang netral seperti contoh di awal. Di sini yang berbeda ketika kita menentukan jumlah elektron pada suatu unsur yang memiliki muatan. Nah, di sini caranya adalah ketika kita mencari jumlah elektron pada unsur yang memiliki muatan, kita selisihkan atau kita kurangkan antara jumlah proton dengan jumlah muatan yang terdapat pada unsur tersebut. Jika pada soal ini muatannya positif, maka di sini jumlah elektronnya itu akan menjadi jumlah proton sebesar 7 dikurangkan dengan jumlah muatannya yaitu sebesar 2. Sehingga jumlah elektronnya di sini dia dihasilkan sebesar 5. Nah, di sini menunjukkan bahwa antara muatan positif dengan muatan negatif itu mengalami perbedaan. Jadi, pada contoh soal ini, unsur N tidak lagi bersifat netral. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini soal masih sama, yaitu jumlah proton, neutron, dan elektron lagi kita disuruh menentukan. Nah, di sini masih menggunakan unsur yang sama, yaitu nitrogen, dengan 15 sebagai nomor massa dan 7 sebagai nomor atom. Berarti kita dapat jumlah proton di sini sebesar 7, karena jumlah proton sama dengan nomor atomnya. Nah, setelah itu, pada nomor massa kita bisa gunakan untuk mencari neutronnya. Jadi, nomor massa di sini adalah penjumlahan dari jumlah proton dengan jumlah neutron. Diketahui nomor massa 15, maka di situ pasti kita bisa menentukan jumlah neutronnya dengan cara mencari selisihnya. 15 kita kurangkan dengan 7, berarti selisihnya adalah 8. Nah, di sini perlu diperhatikan ada muatan 2 negatif pada unsur nitrogen ini. Jadi, untuk muatan negatif pada suatu unsur, ketika kita disuruh menentukan jumlah elektron, maka kita bisa menggunakan perumusan jumlah proton kita kurangkan dengan muatan yang terdapat pada unsur tersebut. Nah, jika pada soal ini jumlah dari proton adalah 7 dan muatan adalah negatif 2, maka jumlah elektron bisa kita cari dengan cara menselisihkan 7, angka 7 kita kurangkan dengan muatan yang terdapat pada unsur N, yaitu sebesar negatif 2. Tanda negatif bertemu dengan negatif berarti akan menjadi positif, sehingga jumlah elektron di sini adalah 9. Nah, pada contoh soal yang ketiga ini, maka bisa kita simpulkan bahwa atom N pada soal ketiga ini, dia tidak mengalami muatan yang netral lagi, melainkan di sini dia mengalami muatan kelebihan elektron, karena ada indeks negatif 2 pada unsur N yang menunjukkan kelebihan elektron sebesar 2. Baik, jadi itu tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya, pada video ini akan ada video lanjutan pembahasan materi, yaitu pada materi bab 9 yang berkaitan dengan tanah dan keberlangsungan kehidupan. Jadi dalam satu video ini terdapat 2 materi yang berbeda yang harus kalian simak dengan baik, yang akan kita keluarkan materi ini untuk penilaian akhir semester nanti.
Jadi setelah video ini selesai, akan dilanjut di video bab 9, yaitu bab tanah dan keberlangsungan kehidupan. Silakan kalian lanjutkan ke video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran IPA SMP kelas 9. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai tanah dan keberlangsungannya. Nah, sebelum saya kupas lebih dalam mengenai materi ini, silakan kalian siapkan buku tulis kalian dan alat tulis yang lainnya untuk mencatat hal-hal penting yang saya sampaikan selama pembelajaran ini. Nah, catatan tersebut bisa kalian gunakan untuk menghadapi persiapan penilaian harian pada minggu-minggu berikutnya. Bagaimana? Sudah siap? Jika sudah siap, akan saya lanjut ke pembahasan materinya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama di sini saya harapkan kalian bisa menjelaskan peranan tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Kemudian yang kedua, menjelaskan peranan organisme dalam tanah. Yang ketiga, menjelaskan proses pembentukan tanah. Dan yang terakhir, menjelaskan komponen-komponen penyusun tanah. Nah, saya harapkan pada pagi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan kalian bisa mendapatkan apa yang sudah saya sampaikan secara baik. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Dan yang ketiga, kita akan membahas upaya menjaga kelestarian tanah. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Baik, saya lanjut ke peran tanah bagi kehidupan. Jadi perlu kita ketahui bahwa tanah itu menjadi peran yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Salah satunya yaitu sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Hewan dia membutuhkan tempat hidup, salah satunya yaitu berupa tanah atau lahan. Dan bakteri juga dia membutuhkan tempat hidup di dalam tanah. Yang kedua, sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Jadi manusia contohnya membutuhkan tanah atau lahan untuk melakukan aktivitas olahraga, sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penyedia dan penyaring air. Jadi ketika air hujan itu mengenai permukaan tanah, dia di situ akan meresap ke dalam permukaan tanah dan di situ akan mengalami tahapan penyaringan di dalam tanah. Nah, berikutnya di sini ada peran organisme tanah. Jika tadi peran tanah, di sini peran organismenya. Yang pertama sebagai dekomposer. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau nama lainnya adalah menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Jadi di situ organisme yang berada di dalam tanah menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Kemudian peran organisme yang kedua sebagai pereaksi kimia di dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah itu akan terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Kemudian peran yang ketiga, organisme itu sebagai pengurai polutan di dalam tanah. Jadi, organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah. Contohnya herbisida. Herbisida di situ diuraikan oleh organisme di dalam tanah sehingga tidak terjadi polusi di dalam tanah. Lalu peran yang keempat, pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, tanah itu memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang cukup tinggi.
Jadi organisme tanah itu bisa melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Jadi di sini organisme di dalam tanah itu bisa melawan penyakit yang masuk ke dalam tanah. Kemudian peran organisme yang kelima, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Jadi aktivitas biologis yang dilakukan organisme di dalam tanah itu akan berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah, sehingga itu yang menentukan tekstur dari tanahnya. Kemudian saya lanjut ke peran organisme tanah keenam, pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah itu juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara bisa masuk ke dalam tanah. Jadi organisme di situ bisa membuat pori-pori sehingga ada udara yang masuk ke dalam tanah yang bisa menjadikan tanah itu menjadi gembur. Lanjut ke subtopik yang kedua, yaitu proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Pernahkah kalian berpikir sebenarnya tanah itu terbentuk berdasarkan proses apa? Nah, jadi tanah terbentuk di sini karena adanya peristiwa pelapukan. Peristiwa pelapukan sendiri di sini dibagi menjadi fisika, kimia, dan biologi. Kemudian di samping itu ada faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi pelapukan. Antara lain adalah iklim, sinar matahari, dan curah hujan. Jadi adanya faktor tersebut akan mempengaruhi cepat lambatnya suatu pelapukan. Kemudian pelapukan secara biologis itu terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Jadi ada mikroorganisme atau organisme yang di dalam tanah itu menyebabkan terjadinya pelapukan secara biologi. Jenis vegetasi tumbuhan juga mempengaruhi proses pembentukan tanah. Nah, selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah, yaitu dari tipe batuan, topografi, dan juga waktu. Berikutnya, di sini ada lapisan-lapisan dari tanah. Jadi sebenarnya tanah itu tersusun dari beberapa lapisan. Kalau kita amati pada tayangan ini, horizon A atau lapisan paling atas itu merupakan lapisan yang terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan juga zat organik. Kemudian lapisan kedua di situ dinamakan dengan horizon B. Merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibanding dengan lapisan atasnya. Lapisan ketiga di bagian horizon C, di situ lapisannya tersusun atas batuan yang memiliki peran sebagai penyedia material untuk tanah bagian atasnya. Kemudian lapisan paling bawah sendiri yaitu horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Saya lanjut ke komponen dari tanah. Jadi di dalam tanah itu ada beberapa unsur penyusunnya. Antara lain di sini ada 6. Ada batuan, ada udara, ada humus, air, mineral, dan komponen organik. Jadi ke-6 unsur inilah yang menyusun komponen tanah. Sampai di subtopik terakhir yaitu upaya menjaga kelestarian tanah. Nah, karena tanah sudah berperan sangat besar bagi makhluk hidup, terutama manusia, hewan, dan tumbuhan, maka kita perlu untuk melestarikan atau mencarikan cara sebagaimana mestinya agar tanah itu bisa tetap lestari. Berikut ini ada beberapa upaya dalam menjaga kelestarian tanah agar tetap bisa kita manfaatkan dalam menunjang kebutuhan kehidupan. Salah satunya pengelolaan lahan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Jadi ada di beberapa daerah itu yang sering-sering terjadi erosi. Kemudian
Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi penggunaan pupuk kimia yang terlalu banyak itu juga tidak baik bagi tanah. Yang ketiga, ada pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Dan yang terakhir, kita bisa mendaur ulang sampah yang sulit terurai. Nah, itu tadi materi yang sudah kita bahas secara bersama-sama. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.